Nah, mengasihi diri yang lain banyak tentang kelemahan ya. Kita bicara. Kalau ini penampilan, kelemahan yang lain misalnya soal kemampuan misalnya. Ada kadang orang merasa diri nggak mampu banyak hal gitu ya. Merasa bodoh lah, merasa ini itu nggak bisa. Itu terlalu mengasihani diri. Ini bukan mengasihi diri, tapi mengasihani diri. Jadi tiap orang tuh punya kemampuan di bidang tertentu. Nah, kalau merasa kurang di tempat lain, ya galilah gitu. Kenali dirimu, potensimu di mana. Kalau memang misalnya ini momoknya orang-orang siswa di kayak orang IPS gitu. Kalau soal hitungan enggak mampu, ya sudah enggak apa-apa gitu. Kita cari kemampuan yang lain, entah sastra, berbahasa, atau kalau bukan matematik ya di biologinya misalnya, itu kan nggak ada hitungannya. Ya itu, saya dulu punya teman idealis SMA ya, dia rela pindah sekolah karena di sekolah kami itu dulu nggak buka jurusan bahasa. Dia pindah ke SMA yang ada jurusan bahasa. Saya sampai tepuk tangan dalam hati, wah idealis sekali gitu ya. Karena ada IPA dan PS, dia pengennya bahasa. Pokoknya kalau nggak bahasa nggak mau gitu ya. Dia pindah. Saya merasa wow gitu ya, ini orang-orang idealis yang luar biasa. Nah, itu bagian dari mengasihi diri sendiri. Saya tidak akan membiarkan diri saya masuk jurusan IPA. Saya nggak akan membiarkan diri saya masuk jurusan IPS. Kenapa? Lah nggak cocok buat saya. Saya nggak minat. Selain nggak minat, ya itu bukan kemampuan saya. Kemampuan saya di bahasa. Kalau saya nggak mampu di IPA, masuk IPA, stres gitu. Saya ada teman gitu ya, jadi dia secara nilai itu IPS, tapi ketika masuk tiba-tiba dia di IPA gitu. Saya kan kaget. Perasaan dulu di sebelum liburan ya, liburan akhir tahun kelas 2 zaman dulu. Kayaknya dulu dia IPS deh. Kok ketika masuk dia jadi IPA ya, ternyata dia ya intinya main belakang kira-kira begitu. Supaya bisa masuk IPA. Karena bagi di saya sekolah dulu itu kalau nggak IPA itu kita bodoh gitu ya. Jadi orang merasa tertuduh. Wah kok masuk IPS sih wong goblok-goblok nih ya gitu. Jadi dia merasa perlu untuk masuk IPA. Apapun caranya gitu. Padahal ya sebenarnya nggak apa-apa masuk IPS ya. Jadi kebanggaan masuk IPA itu hanya di SMA. Nanti kalau sudah kuliah hilang itu. Karena di IPS itu juga banyak hal mentereng, banyak orang sukses di IPS, artis-artis, politikus, pengusaha. Pengusaha itu banyak yang IPS, gitu, walaupun ada yang IPA juga. Dan mereka mempekerjakan orang-orang IPA. Gitu. Jadi bosnya orang IPS, gitu. Anak buahnya orang IPA. Itu aja nanti kebanggaannya orang IPS lebih membanggakan. Makanya ini yang perlu ya diajarkan lebih baiklah ke anak-anak bahwa kemampuan atau prestasi atau soal minder dan sebagainya, bangga minder itu harus dibenahi lah. Ini tugasnya pemuritan anak-anak SMA itu harusnya seperti ini gitu ya. Jadi kecerdasan itu ada banyak versi, jangan hanya mengajarkan satu jenis kecerdasan, itu salah. Itu mengasihi diri dengan tentang kemampuan gitu ya.